ada pemberitaan salah seorang dari kader PDIP, kemudian di dalam talk show yang Bapak sampaikan tadi, dia menyampaikan mengibas-ibaskan sprint lidik. Pada saat itu saya mengenali bahwa yang dia kibas-kibaskan itu masih ada tertera di situ merek Clearview yang dipakai untuk melindungi sprint lead itu. Penyelidik KPK Arief Budi Raharjo menjelaskan dugaan bocornya surat perintah penyelidikan atau sprint lidik kasus suap Harun Masiku oleh kader PDIP. Arief menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan sprint lidik kepada siapapun. Penjelasan ini disampaikan saat ia diperiksa sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 16 Mei 2025. Nah, ini kaitannya dengan sempat kami update lagi, kami flashback ke belakang. Ini masalah sprint lead yang tadi kami selalu tanyakan, bahwa dokumen itu selalu dibawa, kemudian Betul. tadi di PTIK juga sampai diminta dipasang di meja. Ini sempat muncul di media, dibawa oleh salah satu politisi masuk di suatu talk show. Tapi bahwa bisa dijamin dokumen-dokumen itu memang kembali lagi sifatnya rahasia ya, saksi. Karena bisa dicek lah di media, di Google ini ada salah satu politisi heboh-heboh memperlihatkan kepada publik bahwa sprint lead yang dilakukan oleh tim, saksi dan tim ini kok bisa kemana-mana, bisa muncul. Padahal faktualnya itu, apakah demikian? Yang saksi juga sempat baca bahwa bisa saksi tegaskan bahwa sprint lead yang saksi pegang itu memang hanya untuk kebutuhan tugas dan tidak disebarluaskan untuk khalayak umum. Betul, Pak. Ketika muncul di media, itu saya sempat diperiksa oleh Dewas. Di situ saya sampaikan bahwa yang menyiapkan dari awal untuk sprint lead, sprint gas, semua dokumen-dokumen itu saya sendiri. Jadi saya packing dengan Clearview, itu ada mereknya tuh di pojok kiri itu. Dan itu saya bawa ke mobil, itu saya tempatkan saya selalu duduk di belakang supir, itu saya tempatkan di depan. Jadi kalau misalkan nanti terjadi OTT itu bisa langsung saya bawa gitu. Saya nggak bawa di tas, saya tempatkan di situ. Nah, ketika kemudian sprint lead itu ada di meja pada saat kami dilakukan pengamanan oleh tim X KPK itu, saya tahu bahwa ini diambil tanpa sepengetahuan kami. Nah, kemudian selesai kami melakukan expose untuk kasus itu dan naik ke penyidikan, nggak berapa lama ada pemberitaan salah seorang dari kader PDIP, kemudian di dalam talk show yang Bapak sampaikan tadi, dia menyampaikan mengibas-ibaskan sprint lidik. Pada saat itu saya mengenali bahwa yang dia kibas-kibaskan itu masih ada tertera di situ merek Clearview yang dipakai untuk melindungi sprint lead itu. Tapi ini masih dugaan saya, bahwa malam itu memang saya melihat dari anggota di PTIK, karena ini ada dua, tapi saya nggak tahu apakah mereka berbagi dengan tim yang dibawa oleh ex penyidik itu, tapi mereka melakukan foto. Waktu mereka ngambil, saya lihat mereka memfoto sprint lead itu. Nah, itu saya sampaikan kepada anggota Dewas pada saat itu, bahwa saya mengenali itu yang ditunjukkan itu ada sprint lead yang saya bawa pada saat itu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya seorang mungkin kader ya dari partai, dia memperlihatkan di hadapan publik
Saya juga nggak tahu itu motifnya apa, tapi yang jelas di kami itu ada keterikatan, ada hubungan lah di situ. Iya, baik. Baik, izin majelis dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi ya, saya ingin mundur terkait dengan keterangan saudara di awal tadi mengenai sprint lead awal sebelum ada sprint lead terkait dengan KPU ini. Apakah saudara masih ingat kapan sprint lead ini mulai dikeluarkan? Perkiraan tadi kan di tanggal 8 Januari kan sudah yang baru ya. Jadi untuk sprint lead yang terkait KPU itu diterbitkan tanggal 20 Desember 2019. 20 Desember 20. Ini yang terkait dengan KPU. Oke. Nah, tadi kan saudara menceritakan bahwa ada sprint lead yang sebelumnya. Betul. Yang jadi dasar untuk saudara kemudian melakukan tapping, Betul. melakukan audit posisi. Itu masih ingat itu diterbitkannya di tanggal berapa? Ada 2 sprint lead. Yang pertama adalah sprint lead terkait dengan perizinan di Kemendak. Itu terbit sekitar bulan Juli tahun 2019. Kemudian dari Kemendak tersebut terbit lagi pengembangan sprint lead yang kedua, itu terbit sekitar bulan November 2019. Ini terkait dengan proses banggar di DPR RI. Izin mengingatkan ini, kalau di data di kami itu sprint lead nomor 14601/12/2019 tanggal 20 Desember 2019. Itu yang KPU ya Pak? Ini terkait dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di KPU. Betul ya? Betul Pak. Nah, kalau yang terkait dengan DPR RI tadi di bulan apa tadi sudah? Itu sekitar bulan November. November ya? Kalau tidak salah. Masih ingat nomor sprint lead-nya? Saya lupa. Lupa Mohon ya. diingatkan. Di dalam data kami sprint lead nomor 13401/11/2019 tanggal 26 November 2019. Baik, Betul ya? 134. Saya ingatnya 134 aja. Oke, baik. Nah, kemudian setelah sprint lead tadi kan kemudian di tanggal 8 itu dilakukan OTT. Apakah saudara juga masih ingat terkait dengan ekspos perkara setelah OTT dilanjutkan dengan ekspos? Masih ingat saudara? Masih ingat? Apakah saudara ikut di dalam ekspos tersebut? Ikut. Ikut. Tanggal berapa itu? Itu tanggal 9 siang. 9 Januari 9 Januari 2020. 2020. Baik. Di dalam ekspos itu siapa aja yang ikut terlibat? Yang terlibat adalah satu tim utama, yaitu sprint lead dari penyelidik yang utama. Kemudian ada penyidik, sebagian penyidik ikut. Kemudian ada 5 pimpinan. Kemudian dihadiri juga oleh deputi penindakan, pada waktu itu PLT. Kemudian ada dir sidik. Kemudian ada dirlit pada saat itu. Kemudian ada dirtut dan JPU yang terlibat pada saat itu. Kemudian ada salah satu, kalau nggak salah jubir. Jubir ada waktu ya? Ada. Jubir atau humas? Waktu itu di notulen itu saya hanya mengingat nama. Apakah pada saat itu menjadi jubir atau humas, saya kurang begitu paham. Itu bernama Saudara Febri Diansah. Ada pada waktu itu ya? Ada di presensi, ada dia tanda tangan pada saat itu. Dan kemudian beliau juga melakukan semacam kesimpulan yang dirunut, mungkin itu akan dijadikan sebagai pemberitaan. Jadi
apa ya? Pointers pemberitaan pointers, itu ya. di capture lah pada saat itu. Baik. Nah, kemudian tadi kan kalau saya mengikuti kronologis yang saudara ceritakan tadi kan, saudara kan di jam 3 dini hari kan masih di PT IKA tadi ya. Ya. Nah, kemudian kok bisa kemudian di tanggal 9 sudah bisa ikut ekspos? Jadi karena kami kedatangan dari Dirsidik pada saat itu, Pak RZ Panca, kemudian kami juga sudah dilakukan tes urin. Nah, kami dipersilakan untuk pulang pada saat itu. Kami pulang, kemudian kami melakukan diskusi kembali dengan beberapa tim yang masih tersisa pada saat itu. Dan kami diminta untuk melakukan pengamanan terhadap beberapa dokumen yang nantinya akan diperlukan dalam proses penyidikan. Jadi biasanya kami akan melakukan proses istilahnya proses prasegel, Bapak. Belum kami lakukan penyegelan, hanya untuk mengamankan supaya statusnya quo, jadi tidak berpindah tempat. Itu ada beberapa tim yang turun. Kemudian sekitar pukul 10.11 kami kembali ke kantor, kami menyusun paparan dan melakukan harmonisasi terhadap BAPK yang sudah dilakukan. Oke, baik. Nah, dari paparan yang tadi saudara siapkan, apa yang saudara simpulkan dari rangkaian peristiwa yang saudara lakukan penyelidikan tadi? Jadi yang kami sampaikan terhadap pimpinan pada saat itu bahwa sudah terjadi peristiwa suap menyuap terhadap komisioner KPU, yang mana dalam hal ini sebagai pihak penyuap pada saat itu sesuai dengan paparan yang kami tampilkan, seharusnya di sana kami menuliskan saudara terdakwa, tapi pada saat penulisan di notulen kami sampaikan bahwa ini saudara terdakwa harus masuk karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sebesar 400 juta, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu hasil analisa tim ya, bukan analisa tim. Bukan saudara melihat langsung, bukan hanya analisa tim berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan pada waktu proses tadi. Berdasarkan keterangan, iya. Kemudian berdasarkan alat bukti yang kami temukan pada saat itu, berdasarkan dari hasil penyadapan screenshot WA. Nah, memang dalam proses kami expose kepada pimpinan pada saat itu memang kami memasukkan dari sisi pemberi dan penerima. Dari sisi pemberi itu ada saudara Saiful, kemudian kalau nggak salah ada saudara Doni pada saat itu. Kemudian mohon bicara majelis. Tadi kan kesepakatannya kan terkait dengan tanggal 8 ya. Ya, ini masih seputar proses yang mulia. Ya, ini kan bukan fakta beliau ini kan. Nah, faktanya kan tadi dikaitkan dengan pasal di tanggal 8. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu relevan? Kan tadi kan sudah ditanyakan apakah ini analisis Anda, bukan tim. Kan gitu. Nah, ini sudah ada asumsi jadinya kan. Nah, mungkin tolong difokuskan bahwa ini untuk di tanggal 8. Itu aja majelis. Terima kasih. Izin yang mulia, ini kan hanya rangkaian dari 8, kemudian dibuatkan paparan dan ini menjelaskan hasil kesimpulan yang dibuat dalam paparan tersebut. Ya, maaf, tapi kan kesepakatan di tanggal 8. Itu aja sih sebenarnya. Ini kan saksi fakta kan? Iya. Fakta terkait proses ekspos, proses penangkapan, dia ikut semua fakta itu. Kemudian kami tanyakan dalam persidangan ini, jadi bukan fakta, makanya tadi saya tegaskan, bukan melihat langsung, tapi dia merupakan hasil kesimpulan tim dalam proses penyelidikan tadi, sehingga itu yang keluar dalam kesimpulan yang dibuat oleh tim pada waktu paparan diekspos, itu yang kami tanyakan. Maaf majelis, yang kami maksudnya begini, pertama, sepakat ini adalah saksi fakta, itu satu.
Dan kemudian yang kedua, ini terkait kesepakatan tadi di tanggal 8. Kan ini kaitannya dengan uji ya. Nah ini kan masuk pada ruang yang lain lagi. Walaupun katakan itu fakta, tapi itu di ruang yang berbeda. Itu maksud kami, Majelis. Terima kasih. Gini saja ya. Nanti silahkan saudara tanggapi saja. Apakah kan gini, saksi ini kan apa yang dia alami, dia lihat sendiri ya. Dan kita akan menilai nanti juga relevansi apa yang dialami, yang dilihat dan dialami sendiri itu dengan bukti yang lain ya. Jadi silahkan nanti saudara penasihat hukum, kalau memang ini tidak ada relevansinya silahkan. Tapi dari keterangan saksi tadi, yang bersangkutan sedang menjelaskan proses ketika itu dalam terkait dengan analisa tim. Ini berbicara kejadian ketika itu. Memang tidak melulu penangkapan ya, tapi kan sedang menceritakan mengenai proses dalam hasil dari analisa tim. Ya nanti sudah nilai aja. Ini ada relevansinya apa tidak. Ya, begitu ya. Nanti kalau dipilah-pilah, wah, nanti tidak sesuai dengan makna. Keterangan saksi itu adalah keterangan saksi yang melihat, mengalami, mendengar sendiri. Itu ya saya rasa ya. Baik, dilanjutkan. Terima kasih, Mulia. Dilanjutkan. Saya kembali pada tadi ya, kesimpulan dari tim yang saudara sampaikan pada waktu paparan. Baik, jadi untuk pada waktu itu kesimpulan dari tim dan kami sudah melakukan terhadap orang yang hadir pada saat expose tersebut, bahwa nama terdakwa nanti bisa diselipkan ketika ada dan kawan-kawan itu Bapak.